Halo, saya Vina Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang format program acara televisi. Di dalam program televisi, kita melihat ada banyak sekali ya ragam acaranya. Di antara itu semua kita bisa kategorikan jadi dua jenis yang paling besar, yaitu pertama adalah program hiburan, lalu yang kedua adalah program berita atau news. Program hiburan sendiri dibagi menjadi dua, baik itu program hiburan drama maupun program hiburan non-drama. Program hiburan yang akan kita bahas kali ini adalah program hiburan non-drama. Menurut Naratama dalam bukunya Menjadi Sutradara Televisi, program hiburan non-drama merupakan format acara yang diproduksi dan diciptakan melalui proses pengolahan imajinasi kreatif dari realitas kehidupan sehari-hari tanpa harus menginterpretasikan ulang dan tanpa harus menjadi dunia hayalan. Pada dasarnya, program hiburan non-drama ini berfokus pada fungsi program acara televisi untuk menghibur, ya. Jadi bagaimana program ini bisa menghibur halayaknya. Dan karena di dalam program ini tidak ada batasan fakta, tidak ada batasan aktualitas ya, sehingga program ini memungkinkan tim produksi atau kru televisi untuk membuat program sekreatif mungkin. Program acara televisi ada pertama musik, kemudian pertunjukan, lalu permainan atau game show, variety show, reality show, komedi, sport, lifestyle atau magazine, feature, talk show, dan dokudrama. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah acara musik. Program acara musik seperti namanya fokusnya adalah pada pertunjukan musik ya. Jadi dalam hal ini program tersebut bisa dilakukan secara indoor maupun outdoor. Dan yang ditayangkan bisa jadi berupa pertunjukan konser ya, atau bisa juga video klip. Beberapa program yang merupakan program musik antara lain Inbox yang ada di SCTV serta Breakout yang ada di Net TV. Program kedua adalah format program pertunjukan. Sebagaimana namanya, program acara ini menitik beratkan pada pertunjukan kemampuan atau keahlian baik itu seseorang maupun sekelompok orang. Contoh dari program ini misalnya adalah Ala Chef yang dipandu oleh Farah Quinn, atau acara Lenong Bocah ya, di mana acara tersebut mempertontonkan sebuah pertunjukan lenong dengan bocah-bocah sebagai pemainnya. Pada Ala Chef, maka program tersebut menunjukkan kemampuan atau kemahiran si chef yaitu Farah Quinn dalam memasak. Lalu jika program tersebut mempertontonkan kemahiran menyanyi, maka pertunjukan tersebut termasuk format program pertunjukan menyanyi. Begitu juga kalau misalnya yang dipertontonkan adalah kemahiran dalam menari, maka termasuk dalam format program pertunjukan menari. Lalu selanjutnya ada program permainan atau game show. Di antara sekian banyak acara game show yang mungkin masih sangat original ya, yang sampai sekarang masih banyak diingat orang meskipun program tersebut ditayangkannya pada tahun 90-an, antara lain adalah Benteng Takeshi atau Takeshi Castle. Nah, program game show ini berisi kegiatan bermain ya, yang biasanya di sana ada jebakan-jebakan sehingga membuat penonton itu greget atau merasa mendukung atau mungkin tidak mendukung para talent yang ada di sana. Oke, selanjutnya ada acara variety show. Variety show ini adalah program yang mana di satu program itu berisi beberapa konsep program sekaligus. Misalnya program itu berisi talk show iya, kemudian komedi iya, lalu ada pertunjukan juga di sana. Maka program tersebut termasuk dalam program variety show. Contoh untuk program variety show adalah Igulaga yang ada di SCTV, atau juga dari Korea Selatan ada program namanya New Journey to the West ya, dimana di sana ada program reality show-nya ada, kemudian game-nya ada, lalu talk show-nya ada, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada program reality show. Program reality show ini adalah program yang seolah-olah para talent yang ada di sana itu benar-benar menjalani kehidupan yang real ya. Misalnya
program acara yang paling populer di Indonesia kala itu ya pada masanya adalah Termehek-mehek. Di mana di sana para talentnya ini seolah-olah memang benar-benar putus gitu ya, atau punya masalah problematika cinta yang kemudian akan dibantu oleh dua host dari Termehek-mehek untuk menyelesaikannya. Kemudian yang contoh lain dari reality show adalah Tukar Nasib. Program ini menunjukkan bagaimana satu keluarga kaya kemudian bertukar dengan keluarga miskin. Keluarga kaya menjalani kehidupan keluarga miskin dan keluarga miskin menjalani kehidupan keluarga kaya. Dan itu seolah-olah tidak di setting ya, seolah-olah mereka benar-benar menjalaninya seperti itu apa adanya gitu. Padahal sebenarnya ya tetap di setting. Lalu selanjutnya ada program komedi. Program komedi ini mungkin kita bisa katakan bahwa ya di talk show ada kok komedi, di variety show ada kok komedi, betul. Tapi ada beberapa program yang memang fokusnya hanya untuk komedinya saja. Contohnya adalah Sketsa yang dulu pernah ditayangkan oleh Trans TV. Kemudian Opera Van Java, itu termasuk dalam kategori komedi. Lalu ada program sport atau program olahraga. Program ini seperti namanya menitikberatkan pada tayangan olahraga, baik itu secara langsung maupun biasanya ada beberapa katakanlah pakar ya atau ahli yang akan mengomentari sebuah pertandingan tertentu gitu. Nah, itu juga menjadi tontonan yang menghibur bagi sebagian orang. Selanjutnya ada program lifestyle. Lifestyle ini juga sering disebut sebagai program magazine ya. Lifestyle ini berarti program yang membahas tentang gaya hidup. Dan biasanya formatnya magazine karena di satu program ini biasanya membahas topik tertentu. Misalnya program lifestyle yang ada di MNC, kemudian juga ada program iLook. Program ini secara spesifik membahas tentang gaya hidup perempuan dan di setiap episodenya itu terdiri dari beberapa rubrik. Misalnya di segmen pertama akan membahas tentang fashion OOTD, kemudian pada segmen kedua akan membahas tentang make up. Kemudian pada segmen ketiga mungkin akan membahas tentang skincare. Nah, semua itu topiknya sama ya, hanya rubriknya yang berbeda. Ini termasuk dalam program magazine atau lifestyle. Selanjutnya ada program feature. Referensi untuk program feature ini masih sangat terbatas dan di banyak buku cetak itu masih saya belum menemukan ya, tapi dalam berbagai forum diskusi komunitas itu program ini juga program-program feature ini dikatakan sebagai program khas di Indonesia karena program feature ini lebih pada membahas satu topik tertentu ya, setiap episodenya mirip-mirip biasanya, tapi kemudian pembahasannya itu cukup mendalam. Berbeda dengan magazine atau lifestyle tadi, pada feature ini pembahasannya lebih mendalam namun tidak sedalam dokumenter. Jadi pembahasannya dibuat lebih ringan, itu adalah feature. Contoh untuk program feature antara lain adalah Laptop Si Unyil, kemudian ada juga program My Trip My Adventure. My Trip My Adventure sendiri sebenarnya sering juga disebut sebagai program reality show mungkin ya, tapi kalau kita lihat lagi bagaimana para talentnya itu menginformasikan tentang satu topik tertentu di sana secara ya cukup mendalam, meskipun tidak sangat mendalam ya, namun dikemas secara ringan, maka program tersebut bisa kita katakan sebagai sebuah program feature. Lalu ada program talk show. Program talk show adalah program yang berisi bincang-bincang, dan bincang-bincang ini biasanya akan dipandu oleh seorang presenter. Contoh program talk show yang sangat terkenal di Indonesia adalah Mata Najwa misalnya. Kemudian ada juga dulu ditayangkan di Trans TV ada program Curahan Hati Perempuan. Nah, program talk show ini karena merupakan acara bincang-bincang ya, merupakan acara yang banyak dimiliki atau dibuat dan banyak ditayangkan di hampir semua stasiun televisi. Maka penitik beratannya kalau kita membuat program talk show adalah bagaimana program talk show itu menjadi khas dibanding program talk show yang lain. Kemudian ada format program yang cukup baru ya, yang baru dikenali yaitu dokudrama. Contohnya adalah program 86. Program ini mungkin mirip dokumenter, tapi kalau kita lihat lagi sangat dramatis ya. Kita lihat bagaimana seorang
petugas dari kepolisian kemudian melakukan patroli tapi menenteng senapan yang sangat besar, padahal itu kan hal yang tidak umum. Itu digunakan untuk membuat sajiannya menjadi dramatis. Tapi pada saat program itu berlangsung, kita lihat bagaimana kamera mengikuti si talent ini, si polisi ini. Gitu. Jadi program ini disebut sebagai program dokudrama, mirip dokumenter tetapi lebih dramatis. Kalau kita lihat tadi ya, meskipun dalam beberapa format program itu kita lihat kekuatannya pada ini gitu. Yang dititik beratkan pada ini. Tapi beberapa program itu kadang memiliki mungkin gimmick atau sesuatu yang sebenarnya kalau misalnya dikatakan talk show katakanlah, tapi kemudian kok di sana nggak hanya bincang-bincang, ada pertunjukan juga. Nah, itu bisa jadi merupakan kreativitas dari kru produksinya ya. Jadi sebenarnya tetap termasuk sebagai format program talk show, tapi kemudian diolah menjadi asik gitu, menjadi kreatif dengan tambahan pertunjukan. Ya memang karena kita berada dalam sebuah industri ya, penyiaran itu kan industri, artinya sebuah industri itu harus selalu dihidupi supaya terus menyenangkan halayaknya, supaya penonton itu terus menonton program kita. Jadi meskipun tadi kita bahasanya ada beberapa jenis ya, itu bukan sebagai patokan utama. Ragam format tadi kita pelajari untuk melihat ternyata ada berbagai kemungkinan untuk memproduksi sebuah program televisi. Tapi kalau Anda mau berkreasi, maka bebaskan pikiran Anda, bebaskan coba untuk berpikir sekreatif mungkin dan out of the box. Jadi semangat dan semoga sukses. Sampai jumpa pada video selanjutnya.